Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu para purna bakti yang kami muliakan, kami hadir membawa sebuah kabar penting yang patut mendapat perhatian penuh. Ini adalah laporan resmi mengenai kebijakan negara yang menyentuh langsung kehidupan Bapak dan Ibu sehari-hari. Informasi ini disampaikan dengan penuh tanggung jawab, ketenangan, dan kepastian, agar dapat menjadi pegangan yang jelas di tengah banyaknya kabar yang beredar. Mohon kiranya Bapak dan Ibu menyimak dengan saksama, karena penjelasan ini akan kami sampaikan secara runtut, lengkap, dan menyeluruh, insya Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah, kita masih diberi kesempatan untuk menerima kabar yang telah lama dinantikan oleh para pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh penjuru tanah air. Pemerintah melalui PT Taspen Persero telah menetapkan kebijakan strategis berupa penyesuaian gaji pensiun untuk tahun anggaran 2025, termasuk mekanisme pembayaran rapel yang diarahkan penyelesaiannya menuju tanggal 20 Desember. Kebijakan ini bukan sekadar administrasi, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga martabat dan kesejahteraan para purna bakti. Berikut ini kami sampaikan gambaran umum mengenai kebijakan tersebut. Penyesuaian gaji pensiun dilakukan sebagai respon atas berbagai perubahan kondisi kehidupan. Biaya hidup yang meningkat, kebutuhan kesehatan yang semakin besar seiring bertambahnya usia, serta tantangan ekonomi yang dirasakan secara luas, menjadi pertimbangan utama. Pemerintah memahami bahwa masa pensiun bukanlah masa berhenti membutuhkan, melainkan masa di mana kepastian dan ketenangan justru semakin dibutuhkan. Kemudian, kebijakan ini mencakup dua hal utama yang perlu dipahami dengan baik. Pertama, adanya kenaikan gaji pensiun bulanan yang akan diterima secara rutin. Kedua, adanya pembayaran rapel, yaitu pembayaran kekurangan yang seharusnya telah diterima sejak kebijakan berlaku secara surut. Dengan demikian, Bapak dan Ibu tidak hanya menerima penyesuaian ke depan, tetapi juga menerima hak yang sebelumnya tertunda. Inilah yang menjadikan kebijakan ini sangat penting dan bernilai bagi para pensiunan. Selanjutnya, muncul pertanyaan yang wajar di tengah masyarakat, khususnya di kalangan purna bakti, mengapa pencairan tidak langsung dilakukan setelah pengumuman? Untuk itu, kami sampaikan penjelasan secara terbuka. Setelah kebijakan ditetapkan, Taspen harus melakukan penyesuaian administrasi yang sangat rinci dan menyeluruh. Proses ini mencakup verifikasi ulang seluruh data pensiunan agar benar-benar akurat dan mutakhir. Verifikasi data meliputi pengecekan identitas, alamat tempat tinggal, status keluarga, serta rekening bank yang digunakan untuk pembayaran. Dalam perjalanan waktu, banyak pensiunan mengalami perubahan data. Ada yang pindah rumah mengikuti anak, ada yang mengganti rekening, ada pula yang mengalami perubahan status keluarga. Semua perubahan ini harus dicatat dengan benar, agar penyaluran dana negara berjalan aman dan tepat sasaran. Setelah proses verifikasi selesai, tahap berikutnya adalah penyesuaian sistem perhitungan. Sistem pembayaran harus menghitung ulang besaran pensiun baru dan menghitung rapel secara tepat untuk setiap individu. Proses ini tidak bisa diseragamkan, karena setiap pensiunan memiliki masa kerja, golongan terakhir, dan riwayat penghasilan yang berbeda. Ketelitian menjadi kunci utama agar tidak terjadi kesalahan yang merugikan siapapun. Kemudian, perlu dipahami secara sederhana mengenai rapel. Rapel adalah selisih antara gaji pensiun lama yang telah diterima dengan gaji pensiun baru yang seharusnya diterima sejak kebijakan berlaku surut. Selisih tersebut dikumpulkan dan dibayarkan sekaligus. Oleh karena itu, jumlah rapel yang diterima setiap pensiunan tidak akan sama. Perbedaan tersebut sepenuhnya wajar dan didasarkan pada perhitungan resmi sesuai ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan jadwal, seluruh proses administrasi, termasuk verifikasi data dan penyesuaian sistem, telah diarahkan untuk diselesaikan menuju tanggal 20 Desember. Penetapan tanggal ini dilakukan agar tidak terjadi kebingungan di tengah masyarakat. Dengan jadwal yang jelas, para pensiunan dapat menenangkan diri dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar. Banyak purna bakti menyampaikan bahwa kepastian waktu jauh lebih menenangkan dibanding kabar yang berubah-ubah. Seorang pensiunan ASN menceritakan bahwa dengan adanya kepastian, ia dapat merencanakan biaya kontrol kesehatan bulanannya dengan lebih tenang.
Seorang purnawirawan Polri juga menyampaikan bahwa kepastian jadwal membuatnya tidak lagi merasa gelisah menunggu kabar yang simpang siur. Kemudian, mari kita lihat dampak kebijakan ini dalam kehidupan sehari-hari. Bagi sebagian besar pensiunan, kenaikan gaji dan rapel bukanlah soal kemewahan. Tambahan tersebut seringkali digunakan untuk kebutuhan yang sangat mendasar. Biaya obat rutin, pemeriksaan kesehatan, dan perawatan medis menjadi prioritas utama. Ada pula yang memanfaatkannya untuk memperbaiki rumah sederhana yang sudah lama membutuhkan perbaikan. Tidak sedikit pensiunan yang menyampaikan bahwa rapel menjadi penopang ketika ada kebutuhan mendesak. Ada yang menggunakannya untuk melunasi kewajiban kecil, ada yang menyimpannya sebagai dana darurat, dan ada pula yang menggunakannya untuk membantu keluarga. Seorang kakek pensiunan TNI bercerita bahwa rapel yang diterimanya digunakan untuk membantu biaya pendidikan cucunya, sebuah kebahagiaan sederhana yang membuat masa pensiunnya terasa lebih berarti. Selain itu, ada pula yang memanfaatkan tambahan penghasilan untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Beberapa pensiunan merasa lebih ringan untuk bersedekah, membantu tetangga, atau berpartisipasi dalam kegiatan masjid. Hal ini memberikan dampak positif secara psikologis, karena mereka merasa tetap bermanfaat dan dihargai di lingkungan sekitarnya. Dari sisi psikologis, kebijakan ini membawa ketenangan tersendiri. Banyak pensiunan menyampaikan bahwa tambahan penghasilan mengurangi rasa cemas dan meningkatkan rasa aman. Mereka merasa lebih percaya diri, lebih tenang dalam menjalani hari, dan lebih aktif dalam bersosialisasi. Masa pensiun tidak lagi dipandang sebagai masa penuh kekhawatiran, tetapi sebagai fase kehidupan yang tetap bermakna. Namun demikian, penting untuk selalu berhati-hati terhadap informasi yang beredar. Di era media sosial, banyak kabar yang tidak sepenuhnya benar. Ada yang salah memahami tanggal, ada yang menyebutkan angka yang tidak sesuai, dan ada pula yang menimbulkan harapan berlebihan. Oleh karena itu, para pensiunan diimbau untuk selalu merujuk pada informasi resmi dari Taspen dan instansi pemerintah terkait. Sebagai pengingat bersama, kebijakan kenaikan pensiun bukanlah hal yang terjadi secara otomatis setiap tahun. Pemerintah harus mempertimbangkan kondisi anggaran negara dan situasi ekonomi secara menyeluruh. Oleh karena itu, ketika kebijakan ini ditetapkan, patut disyukuri sebagai bentuk perhatian negara terhadap para purna bakti yang telah mengabdikan diri selama puluhan tahun. Pada akhirnya, meskipun latar belakang para pensiunan berbeda-beda, kebutuhan di hari tua tetap sama, yaitu kepastian, ketenangan, dan rasa dihargai. Dengan memahami informasi ini secara utuh, Bapak dan Ibu diharapkan dapat menyikapi proses ini dengan tenang, tidak terburu-buru, dan penuh kepercayaan. Demikian laporan resmi ini kami sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang telah setia menyimak hingga akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, kesabaran, dan keberkahan rezeki kepada kita semua. Mari kita jalani setiap proses dengan sabar, penuh doa, dan keyakinan bahwa setiap hak akan sampai pada waktunya dengan izin Allah. Jangan lupa untuk mendukung penyebaran informasi yang bermanfaat ini dengan menyukai, membagikan, dan berlangganan kanal ini agar Bapak dan Ibu tidak tertinggal pembaruan penting berikutnya. Insya Allah kami akan terus hadir menyampaikan perkembangan resmi dalam siaran-siaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.